Oke sahabat sukses, kembali lagi bersama saya Yudi Sumerta di Sukses Channel. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tes kompetensi bidang guru IPA S1 Fisika dan S1 Biologi. Nah, jadi soal-soal yang saya bawakan ini berdasarkan kisi-kisi dari pusat dan berdasarkan kisi-kisi FR yang sudah tes tahun lalu. Langsung saja, SKB Guru IPA Fisika dan Biologi Materi Pedagogi. Jadi sebelum kita mulai, ingat yang belum subscribe, dukung channel ini ya dengan like, subscribe, and share. Soal 1. Terdapat KD menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak cara untuk mengukur panjang suatu benda, seperti menggunakan ukuran langkah, depa, dan meter. Di antara pilihan berikut yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi adalah A. Menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi dari hasil pengukuran panjang. B. Menjelaskan perbedaan ketepatan mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur standar dan alat ukur tidak standar. C. Menjelaskan pentingnya menggunakan alat ukur standar dalam pengukuran. D. Menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. E. Menyebutkan jenis-jenis alat ukur standar, besaran, dan satuan panjang. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jawaban yang benar adalah opsi D. Menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. Pembahasan. Kemampuan esensial sesuai KD adalah menerapkan. Nah, itu berada pada level C3. Opsi A mengarah pada kemampuan analisis C4. Jadi kita lihat ini, menganalisis. Nah, dia itu ada di C4. Jadi bukan menerapkan. Terus opsi B dan C merupakan indikator esensial memahami. Dia berada di C2. Nah, ini B dan C menjelaskan dia tidak ada di penerapan. Jadi jelas ya. Terus sedangkan opsi E merupakan indikator esensial mengingat, itu berada di C1. Ini menyebutkan. Nah, menyebutkan ini tidak ada di KD menerapkan. Nah, terus yang mana yang benar? Jadi jawaban D merupakan indikator yang menuntut kemampuan menerapkan, bisa menjabarkan cara pengukuran atau mengukur untuk aspek kemampuan melakukan pengukuran yang sebenarnya bagian dari menerapkan. Nah, biasanya ditagih melalui KD keterampilan. Jadi ada di KI 4. Jadi jelas sekali di sini terdapat KD menerapkan. Jadi pilihan yang indikator kompetensi berpikir tingkat tinggi ada di D, menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. Lanjut soal nomor 2. Pak Yudi dan Bu Aris mengajar IPA di SMP Triamerta yang merupakan sekolah adiwiyata. Sebagai sekolah yang termasuk kategori berwawasan dan berpeduli lingkungan hidup, di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, wastafel, tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah, biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca berisi berbagai tanaman. Pak Yudi akan mengajar IPA siswa kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan. Agar metode project based learning yang Pak Yudi terapkan berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Yudi adalah A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. B. Menugaskan siswa memfokuskan pada limbah kertas atau plastik. C. Menetapkan jenis produk daur ulang yang akan dibuat. D. Membuat jadwal alokasi waktu pembuatan produk. E. Mempresentasikan hasil-hasil karya daur ulang limbah. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jadi langkah pertama di project based learning yang harus dilakukan oleh Pak Yudi adalah opsi A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. Pembahasan.
merujuk pada sintaks model pembelajaran project based learning, yaitu yang A, penentuan pertanyaan mendasar. Membuat produk apa terkait limbah yang ada di sekolah? Nah, sebelum menentukan produk yang akan dibuat, siswa perlu mengidentifikasi limbah yang ada di sekolah tersebut. B, merancang rencana proyek. C, menyusun jadwal membuat proyek. D, memonitor kemajuan proyek. E, menguji proses dan hasil belajar. F, mengevaluasi pengalaman membuat proyek. Jadi jelas sekali di sini ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. Oke, jelas sekali. Lanjut soal nomor 3. Pembelajaran pada materi gaya dengan kompetensi dasar menyajikan hasil penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Memiliki tujuan, siswa dapat menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan prosedur yang benar. Manakah di antara strategi-strategi berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? A, menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda yang dilengkapi dengan contoh. Kemudian siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan secara berkelompok. B, meminta siswa berdiskusi secara berkelompok untuk menjawab soal-soal tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian hasil diskusi dipresentasikan. C, secara berkelompok siswa belajar mengatasi masalah-masalah pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. D, siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. E, membentuk kelompok ahli yang bertugas menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dari berbagai literatur. Kemudian kelompok ahli menjelaskan hasil penyelidikannya kepada kelompok asal masing-masing dan selanjutnya setiap kelompok presentasi. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. Itulah strategi-strateginya. Nah, pembahasan. Tujuan pembelajaran menginginkan siswa melakukan kegiatan penyelidikan. Guru memfasilitasi belajar siswa untuk melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sebelum melakukan eksperimen diperlukan persiapan eksperimen termasuk kegiatan identifikasi hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari agar siswa tergiring ke dalam konteks yang diinginkan. Selanjutnya, siswa diminta melakukan eksperimen berdasarkan LKPD yang tersedia. Ya, jadi jelas sekali di sini ya strategi-strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah opsi D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, lalu penyajian hasil diskusi atau presentasi. Kita lanjutkan soal 4. Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada KD menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai persepsi adalah A. Siswa diminta untuk membaca bahan ajar materi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda pada berbagai literatur. B. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda di depan kelas termasuk materi pembelajaran agar siswa menjadi tahu materi sebelum melakukan kegiatan eksperimen. C. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. D. Menjelaskan prosedur eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda di sekitar. E. Mendemonstrasikan hasil-hasil kerja gaya terhadap gerak benda di depan kelas, kemudian mencontohkan cara melakukan penyelidikan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi C. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. Jadi kalau dari rekan-rekan guru sudah sering melakukan pembelajaran
pasti tahu kegiatan pembelajaran dengan saintifik dan eksperimen yang paling tepat untuk melakukan persepsi. Jadi jelas sekali ya jawabannya opsi C. Nah, pembahasan untuk mengorientasikan siswa dalam kegiatan penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Siswa diharapkan sudah terlebih dahulu mengetahui konsep gaya dan konsep gerak. Konsep gaya tersebut mungkin dapat dibaca siswa dalam bahan bacaan atau buku siswa, tetapi akan lebih konteks dan bermakna jika siswa mengetahui konsep gaya dan gerak benda melalui fenomena kehidupan sehari-hari atau pengalaman siswa sendiri. Kemudian melakukan tanya jawab untuk menggiring siswa ke dalam fokus pembelajaran. Curah pendapat akan sangat membantu guru mencermati pengalaman siswa dalam materi tersebut. Jadi jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bu Hani melakukan pembelajaran materi IPA dengan KD, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar yang melibatkan pengukuran massa benda dengan menggunakan raca Ohaus 310. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung yang melatih siswa mengukur massa tahap demi tahap. Pada tahap pertama, Bu Hani mengklarifikasi tujuan dan memotivasi siswa serta menjelaskan kegiatan belajar siswa. Bu Hani juga menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang komponen-komponen raca dan fungsinya masing-masing termasuk bagaimana menggunakannya. Di antara kegiatan berikut yang merupakan tahap kedua yang seharusnya dilakukan oleh Bu Hani adalah A. Menjelaskan materi pengukuran termasuk di dalamnya pengukuran besaran pokok massa dengan raca Ohaus 310. B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan raca Ohaus 310 tahap demi tahap. C. Memberikan latihan soal terkait pengukuran massa dengan raca Ohaus 310 kepada siswa untuk dikerjakan secara berkelompok. D. Meminta siswa berdiskusi tentang pengukuran massa dengan raca Ohaus 310. Kemudian siswa diminta merumuskan langkah penggunaannya dan mempraktikannya. E. Melakukan kegiatan pengukuran massa dengan menggunakan raca Ohaus 310. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan raca Ohaus 310 tahap demi tahap. Nah, itulah yang menjadi tahap kedua setelah tahap pertama yang telah dilakukan oleh Bu Hani. Nah, pembahasan model pembelajaran langsung terdiri dari 5 tahap. Ini perlu diingat ya. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan mengenalkan siswa. 2. Mendemokan pengetahuan atau keterampilan. Lalu yang ketiga, membimbing pelatihan. 4. Mengecek pemahaman dan memberi umpan balik. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan. Jadi itu. Jadi jelas ya untuk tahap keduanya. Lanjut soal nomor 6. Dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi suhu dan kalor, Bu Rani meminta siswa untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena perpindahan kalor, yaitu dengan menunjukkan data pengaruh massa terhadap kalor yang diterima oleh benda. Setelah siswa merumuskan masalah dan jawaban sementara, siswa diminta untuk melakukan eksperimen untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Berikut ini prosedur yang paling tepat untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen adalah A. Menjelaskan petunjuk eksperimen dan alat bahan yang dibutuhkan selama eksperimen. B. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan. Kemudian Bu Rani mengecek dan membimbing siswa. C. Bu Rani melakukan demonstrasi bagaimana melakukan eksperimen dan meminta siswa untuk melakukan kegiatan seperti yang didemonstrasikan. D. Menjelaskan contoh-contoh hasil eksperimen yang sudah dilakukan orang lain. E. Meminta siswa mencari contoh melalui internet atau sumber lainnya untuk dijadikan rancangan percobaan. Oke, berdasarkan ini prosedur yang paling tepat untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen adalah jawaban opsi B. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, kemudian Bu Rani mengecek dan membimbing siswa. Pembahasan pendekatan saintifik itu 5M terdiri dari tahap mengamati fenomena atau data. Kemudian siswa diminta mengidentifikasi dan merumuskan masalah atau pertanyaan.
Berdasarkan pertanyaan tersebut, siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk mendapatkan jawaban atau membuktikan hipotesisnya. Nah, dalam kegiatan eksperimen, Bu Rani sebaiknya membimbing siswa untuk merancang kegiatan eksperimen dengan memfasilitas belajar siswa tetapi langsung memberikan secara penuh prosedur eksperimen tersebut. Bahan bacaan yang sudah disiapkan diharapkan dapat membantu siswa merancang kegiatan eksperimen sesuai dengan RPP yang telah kita buat.